perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang gangguan menstruasi. Yang pertama, definisi gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi adalah kelainan yang terjadi pada siklus menstruasi. Ada beragam gangguan menstruasi yang terjadi pada wanita. Yang pertama, terlalu banyak darah haid atau terlalu sedikit. Yang kedua, nyeri haid. Yang ketiga, depresi menjelang menstruasi. Selanjutnya, gangguan menstruasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, dismenor, kedua, amenorrea, yang ketiga, menorrhagia, yang keempat, oligomenorrhea, yang kelima, premenstrual dysphoric disorder atau yang disingkat dengan PMDD. Pertama, definisi dari dismenor. Dismenor didefinisikan sebagai aliran menstruasi yang sulit atau menstruasi yang mengalami nyeri. Dismenor atau nyeri haid adalah bukan merupakan sebuah penyakit, melainkan sebuah gejala. Etiologi dismenor dibagi menjadi 2, yaitu dismenor primer dan dismenor sekunder. Dismenor primer belum diketahui pasti, namun telah dihubungkan dengan peningkatan prostaglandin uterus, terutama PGF2A. Yang kedua, dismenor sekunder, nyeri yang muncul sebagai akibat adanya kondisi patologi di pelvis, baik di dalam maupun di luar rahim. Selanjutnya, patofisiologi dari dismenor. Pada setiap bulannya, wanita selalu mengalami menstruasi. Menstruasi terjadi akibat adanya interaksi hormon di dalam tubuh manusia. Interaksi hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus dan indung telur menyebabkan sel rahim mulai berkembang dan menebal. Hormon-hormon tersebut kemudian akan memberikan sinyal kepada telur di dalam indung telur untuk berkembang. Interaksi hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus dan indung telur menyebabkan sel rahim mulai berkembang dan menebal. Hormon-hormon tersebut kemudian akan memberikan sinyal pada telur di dalam sel indung telur untuk berkembang. Telur akan dilepaskan dari indung telur menuju tuba falopi dan menuju uterus. Telur yang tidak dibuahi oleh sperma akan menyebabkan terjadinya peluruhan pada endometrium. Peluruhnya endometrium menyebabkan perdarahan pada vagina yang disebut dengan menstruasi. Selanjutnya, klasifikasi dismenoria. Secara klinis, dismenoria diklasifikasikan menjadi 2, yaitu dismenor primer dan dismenor sekunder. Yang pertama, dismenor primer. Dismenor primer tidak terdapat hubungannya dengan kelainan ginekologi, sedangkan dismenor sekunder disebabkan oleh kelainan ginekologi dan pemakaian IFG. Tanda dan gejala dismenor. Tanda dan gejala dismenor yang sering muncul ialah yang pertama, rasa sakit dimulai pada saat hari pertama menstruasi. Yang kedua, terasa lebih baik setelah menstruasi dimulai. Yang ketiga, nyerinya hilang setelah 1-2 hari. Yang keempat, nyeri pada perut bagian bawah bisa menjalar hingga punggung bagian bawah. Yang kelima, nyeri atau kram yang dirasakan hilang timbul. Yang keenam, disertai mual, muntah ataupun pusing. Faktor dan risiko dismenor. Yang pertama, menstruasi pada saat umur 12 tahun. Yang kedua, merokok. Yang ketiga, kegemukan. Yang keempat, adanya riwayat nyeri menstruasi pada keluarga. Dan yang kelima, darah menstruasi banyak. Selanjutnya, pencegahan dismenor. Untuk mencegah dismenor, usahakan untuk 1. Menghindari stres. Yang kedua, memakan makanan yang bergizi. 3. Istirahat yang cukup. 4. Saat haid, usahakan menghindari makanan yang cenderung asam dan pedas. Menghindari alkohol. Melakukan pijakan ringan pada area perut yang terasa nyeri.
Selanjutnya penanganan dismenor. Penanganan dismenor dibagi jadi dua, penanganan farmakologis dan penanganan non farmakologis. Penanganan farmakologis dapat dilakukan dengan cara pemberian analgetik dan terapi hormon, sedangkan pada penanganan farmakologis bisa dilakukan dengan cara pemberian kompres hangat, istirahat, minum air putih, dan pijatan ringan. Selanjutnya pemeriksaan penunjang pada penderita dismenor. Yang pertama pemeriksaan laboratorium, yang kedua USG abdomen, yang ketiga USG transvaginal, yang keempat histeroskopi, yang kelima laparoskopi. Selanjutnya diagnosa keperawatan yang kemungkinan muncul pada penderita dismenor. Yang pertama intoleransi aktivitas, yang kedua nyeri akut, dan yang terakhir adalah ansietas. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi yang kedua yaitu amenorrhea hipogonadotropik. Yang pertama, definisi amenorrhea. Amenorrhea adalah suatu keadaan seseorang yang tidak mendapatkan haid selama 3 bulan berturut-turut. Amenorrhea dibagi menjadi dua, yaitu amenorrhea primer dan sekunder. Amenorrhea primer adalah suatu keadaan seseorang yang dimana si penderita tersebut tidak mendapat haid apabila umur dia sudah di atas 18 tahun. Sedangkan amenorrhea sekunder adalah suatu keadaan seseorang yang dimana sudah pernah mendapatkan haid tetapi selang beberapa bulan tidak dapat lagi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi amenorrhea. Faktor-faktor yang mempengaruhi amenorrhea dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama organ reproduksi, yang kedua hormonal, yang ketiga penyakit. Sedangkan faktor eksternal dari amenorrhea adalah yang pertama gaya hidup, yang kedua status gizi. Yang ketiga etiologi amenorrhea. Penyebab amenorrhea secara umum dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama hymen imperforata, yaitu selaput darah tidak berlubang sehingga darah menstruasi terhambat untuk keluar. Yang kedua yaitu menstruasi anavulatorik, yaitu rangsangan hormon-hormon yang tidak mencukupi untuk membentuk lapisan dinding rahim sehingga tidak terjadi haid atau hanya sedikit. Yang ketiga, penyakit lain. Penyakit lain terdiri dari penyakit metabolik, penyakit kronik, dan kelainan gizi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi amenorrhea. Faktor-faktor yang mempengaruhi amenorrhea dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama organ reproduksi, yang kedua hormonal, yang ketiga penyakit. Sedangkan faktor eksternal dari amenorrhea adalah yang pertama gaya hidup, yang kedua status gizi. Yang ketiga etiologi amenorrhea. Penyebab amenorrhea secara umum dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama hymen imperforata, yaitu selaput darah tidak berlubang sehingga darah menstruasi terhambat untuk keluar. Yang kedua yaitu menstruasi anavulatorik, yaitu rangsangan hormon-hormon yang tidak mencukupi untuk membentuk lapisan dinding rahim sehingga tidak terjadi haid atau hanya sedikit. Yang ketiga, penyakit lain. Penyakit lain terdiri dari penyakit metabolik, penyakit kronik, dan kelainan gizi. Yang keempat, patofisiologi amenorrhea. Kegagalan ovarium prematur dapat disebabkan oleh kelainan genetik dengan peningkatan kematian folikel. Dapat juga merupakan proses autoimun di mana folikel dihancurkan.
Melakukan kegiatan yang berlebihan dapat juga menimbulkan amenorrea, yang dimana kalori yang banyak sehingga cadangan kolesterol tubuh habis dan bahan untuk pembentukan hormon steroid seksual tidak tercukupi. Yang kelima, klasifikasi amenorrea. Klasifikasi amenorrea dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, klasifikasi amenorrea primer. Yang kedua, klasifikasi amenorrea sekunder. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, klasifikasi amenorrea primer. Amenorrea primer mengacu pada masalah ketika wanita muda yang berusia lebih dari 16 tahun belum mengalami menstruasi, tetapi telah menunjukkan maturasi seksualnya. Yang kedua, amenorrea sekunder. Amenorrea sekunder adalah tidak adanya haid selama 3 siklus, yaitu 6 bulan setelah menstruasi normal pada masa remaja, sehingga disebabkan oleh gangguan emosional minor. Penyebab paling umum juga disebabkan oleh kehamilan, sehingga pemeriksaan kehamilan sangat diperlukan. Yang keenam, manifestasi klinis. Tanda dan gejala yang muncul diantaranya, yang pertama, tidak terjadinya haid. Yang kedua, produksi hormon estrogen dan progesteron menurun. Yang ketiga, nyeri kepala dan badan lemah. Gejala lain yang mungkin ditemukan pada amenorrea, yang pertama sakit kepala, yang kedua galaktorek atau pembentukan air susu pada ibu yang tidak sedang hamil dan sedang tidak menyusui. Yang ketiga, gangguan penglihatan. Yang keempat, penurunan atau penambahan berat badan yang berlebih. Yang kelima, vagina yang kering. Yang keenam, histerisme. Yang kedelapan, pemeriksaan penunjang. Ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan pada amenorrea. Yang pertama USG, yang kedua histerosalpingografi, yang ketiga histeroskopi, yang keempat magnetic resonance imaging atau yang bisa disebut dengan MRI. Yang ketujuh, komplikasi. Komplikasi yang paling ditakutkan adalah infertilitas. Komplikasi lainnya adalah tidak percaya dirinya si penderita sehingga dapat mengganggu kompartemen 6 dan terjadilah lingkaran setan, terjadinya amenorrea. Komplikasi lainnya muncul sehingga gejala-gejala akibat hormon seperti osteoporosis ada. Yang kesembilan, terapi penanganan amenorrea. Pengobatan yang dilakukan pada amenorrea ini dapat dilakukan sesuai dengan penyebab dari amenorrea yang terjadi. Apabila penyebabnya adalah obesitas, maka diet dan olahraga adalah terapinya. Belajar untuk mengatasi stres dan menurunkan aktivitas fisik yang berlebih juga dapat membantu. Terapi amenorrea diklarifikasikan berdasarkan penyebab saluran reproduksi atas dan bawah, penyebab indung telur, dan penyebab susunan saraf pusat. Yang ke-10, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada amenorrea. Yang pertama, gangguan citra tubuh. Yang kedua, harga diri rendah. Yang ketiga, defisit pengetahuan. Oke, baiklah, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.